Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oragelo Channel tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat thumbnail YouTube dengan mudah bagi kalian yang males menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis, kemudian familiar dengan Microsoft PowerPoint. Maka kali ini kita akan membuat thumbnail yang bisa digunakan di YouTube menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi sangat mudah ya, karena tiap hari seharian kita selalu berhubungan dengan Microsoft PowerPoint yang selama ini digunakan untuk membuat presentasi. Oke, gimana caranya? Sangat mudah sekali ya, membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah dokumen PowerPoint, kemudian kita buat sebuah slide, lalu hilangkan saja layout ini menjadi blank ya. Kita buat menjadi blank, klik layout, lalu kita klik blank aja. Kita di sini hanya memanfaatkan save ya, memanfaatkan save, kemudian ada foto atau gambar yang kita gunakan untuk mewakili konten dari YouTube kita. Nah, pertama, supaya kita bisa menggunakan ini dengan baik, kita buat sebuah background. Bisa saja sih background ini kita ambil dengan menggunakan gambar. Jadi backgroundnya bisa kita ambil langsung gambar, bisa menggunakan langsung gambar misalnya, tapi nanti tidak bisa kita modifikasi menggunakan save. Nah, untuk tips kali ini saya akan membuat jenis background ini menggunakan save itu sendiri. Jadi pertama dari kondisi blank seperti ini, kemudian klik insert, lalu pilih save, ambil rectangle atau persegi ya, kemudian drag saja sesuai dengan lebar atau luas dari slide kita. Kemudian baru kita modifikasi background ini latar belakang untuk teks nanti ya. Klik kanan, kemudian format shape, ada namanya format shape, kemudian pilih gradient. Misalnya saya akan memilih sebuah gradient dengan kombinasi warna. Ini bisa diatur gradient stopnya, kemudian tipenya juga bisa, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan default saja ya, cuman mengganti warnanya aja. Misalnya warna biru ini saya ganti dengan warna misalnya kuning, lalu yang lainnya saya tambah lagi, misalnya punya gradasi banyak warna. Silakan saja kalian modifikasi bagian format shape ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, kalau misalnya sudah didesain ini, atau kalau kalian ingin menggunakan gambar, gunakan picture as texture file ya, atau menggunakan file atau menggunakan yang lain, silakan saja kalian pilih sendiri. Setelah kita buat backgroundnya menggunakan save, kita close kembali format save ini. Selanjutnya kita insert lagi dengan save yang kita gunakan untuk membuat desain perpotongan di slide ini, misalnya seperti ini. Saya klik insert kembali, kemudian kita pilih save. Nah, saya akan memilih jenis yang ini, misalnya flowchart dokumen, atau kalau belum muncul di sini ya, ada flowchart dokumen, lalu saya drag, kemudian saya akan rotate ini menjadi seperti ini. Selanjutnya baru saya posisikan pas seperti ini, kemudian saya tarik. Nah, nanti saya perpotongan gambarnya ini untuk tempat gambar background
konten kita ya, maka saya perpanjang aja dulu. Nah, di sini tempat untuk teksnya misalnya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita insert kembali sebuah gambar. Bisa kita cari di komputer kita. Misalnya saya mau menginput tentang gambar yang ini misalnya ya. Nah, saya drag saja ke sini, kemudian gambar ini kita posisikan di belakang save yang ini yang baru kita buat. Nah, jadi saya akan menampilkan sampai sebatas ini, nanti akan muncul seperti ini, tapi kita perbesar ya. Ini kita taruh di luar dari backgroundnya, besarnya lebih besar dari background karena kita akan menggabungkan. Nah, seperti ini saja misalnya. Tapi kalau kita ingin melihat penampakannya nanti, kita bisa lihat mana yang akan kita munculkan, misalnya gini. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita munculkan selection font. Nah, picture stick ini ada gambar yang kita masukkan ini, letakkan di bawah flowchart dokumen tadi yang kita buat yang berwarna biru setelah background. Jadi kita klik tahan, taruh di atau letakkan di bawah flowchart dokumen, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi, kita close untuk selection point-nya. Nah, kalau misalnya posisinya kurang tepat gambarnya, kita bisa geser aja gambarnya kemana yang kita inginkan, nanti yang kita potong yang mana gitu ya. Selanjutnya, setelah terseleksi gambar yang kita maksudkan, tahan atau tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepaskan. Tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepaskan. Kemudian klik di bagian shape yang kita buat tadi. Nah, sehingga kedua-duanya terseleksi. Setelah itu baru kita klik format. Lihat ada formatnya, ada dua. Ada format yang untuk penggabungan shape ya. Nah, di sini klik format. Nah, di bagian ini maka ada di sini fitur match shape. Nah, di sini macam-macam. Nah, sekarang yang kita fungsikan untuk itu adalah untuk intersect, untuk memotongnya. Jadi kalian bisa mencoba-coba untuk fitur-fitur yang ini ya, untuk kombinasi, untuk fragment atau untuk intersect, subtract. Nah, untuk kali ini kita gunakan yang intersect ya. Nah, kita udah selesai untuk membuat potongan gambar, sehingga di background kita sudah ada potongan gambar lagi. Kalau ingat posisinya kurang tepat, kurang pas, kita posisikan kembali. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan variasi garis di gambar ini ya, mudah saja kita klik gambarnya, lalu klik format. Nah, di sini ada picture bordernya ya, silakan mau dibuat warna apa atau warna apa bordernya. Kalau mau dibuat bordernya, kalau mau buat efeknya, ada efek picture-nya, misalnya untuk shadow, untuk bayangan dan seterusnya, atau untuk glowing. Kemudian untuk soft edge, nah, misalnya seperti itu, bisa kita manfaatkan seperti ini. Misalnya kita gunakan yang ini, misalnya 10 point, soft edge variation 10 point. Oke, misalnya gitu. Atau kita bisa seperti ini aja dengan memberikan garis warna hitam misalnya, atau warna putih misalnya ya. Kalau ingin perbesarnya, silakan dilihat di bagian wedge. Nah, ini akan pertebal ya, standar saja lah. Oke, kemudian kita posisikan pas. Oke, setelah kita anggap selesai, baru kita akan membuat teks ya. Bisa dari seperti biasa, saya menggunakan word art saja. Insert word art, kemudian saya pilih ini, misalnya saya ketikkan ini di sini misalnya dengan tag
sesuai dengan judul dari video YouTube kita, misalnya melacak jejak penambang pasir misalnya ya, misalnya seperti ini. Lalu saya akan memodifikasi jenis hurufnya. Dengan klik home, saya akan menggunakan huruf Akadora, misalnya seperti ini ya, Akadora. Kemudian saya perbesar, seperti ini. Lalu ini tengah ya, rata tengah. Oke. Nah, jika kalian ingin merubah format atau jenis atau variasi dari hurufnya ya, silakan ke sini saja ya. Misalnya saya akan membuat teks online-nya, kalau itu warna ini ya, coba saya buat warna hitam ya, misalnya sana warna hitam, lalu saya perbesar ya, misalnya segitu. Oke, kemudian saya akan memasukkan lagi gambar. Silakan dengan cara biasa, saya akan masukkan gambar emoticon misalnya seperti ini, atau gambar lain. Nah, ini masih ada background putihnya. Untuk menghilangkan, klik bagian color, lalu pilih set transparent color, kemudian klik sekali aja bagian putih yang kita hilangkan. Selanjutnya saya akan posisikan misalnya di sini. Misalnya ini udah selesai, atau kalian ingin membuat variasi lain. Selanjutnya kita ekspor terlebih dahulu ini kalau sudah selesai ya, supaya nanti bisa support dengan thumbnail YouTube. Oke, jadi caranya sangat mudah saja. Kalau kalian ingin menyimpan terlebih, silahkan disimpan. Misalnya saya simpan dulu ke browse, saya letakkan di dokumen. Filenya saya buat di sini adalah thumbnail YouTube, saya letakkan di dokumen, klik save. Selanjutnya untuk mengekspor gambar, biasanya format yang kita gunakan PNG ya, bisa JPEG, bisa JPG, JPEG atau PNG. Klik aja file, lalu kalau kita ekspor dia formatnya bisa PDF ya, atau video, atau file TP, bisa juga save as ya, bisa save as. Klik save as, kemudian saya letakkan misalnya di folder picture, kemudian di sini pilih format PNG, Portable Network Graphic Format. Ini adalah format gambar portable, digunakan untuk jaringan internet ya. Kita pilih JPG saja, saya ulangi, PNG saja. Kemudian klik save all slides, karena ada slide-nya satu, kita just this one aja ya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita coba lihat di picture tadi. Ini dia, thumbnail YouTube-nya sudah jadi. Nah, thumbnail YouTube itu kapasitasnya harus di maksimal di 2 mega ya. Nah, sekarang ini ukurannya adalah 1,25 MB. Jadi ini bisa digunakan untuk thumbnail dari video YouTube kita. Jadi seperti ini jadinya. Jadi sangat mudah menggunakan ini, karena kalian familiar dengan PowerPoint, bisa juga langsung digunakan PowerPoint, bisa digunakan yang lainnya. Oke, demikian sahabat tip dari saya untuk menggunakan PowerPoint dalam membuat thumbnail video YouTube kita. Mudah-mudahan membantu dan menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.